Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Toko Data. Kali ini kita akan mengupas tuntas persiapan sistem penerimaan murid baru tahun 2025. Mari kita simak materinya. Persyaratan umum. Yang pertama yaitu batas usia dan atau telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya. SMA SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Kemudian telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan. Nah, kemudian persyaratan umum penerimaan murid baru. 1. Persyaratan usia dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. 2. Persyaratan telah menyelesaikan sistem pendidikan pada jenjang sebelumnya dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid disabilitas, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Penerimaan murid baru. Yang pertama yaitu domisili. Jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian jalur afirmasi, jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Jalur prestasi, jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non akademik, dikecualikan untuk SD. Dan jalur mutasi, jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua atau wali, dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar. Sekarang persyaratan khusus penerimaan murid baru jalur domisili. 1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran, dan atau kartu keluarga sebelumnya. Dalam hal nama orang tua atau wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali calon murid A. meninggal dunia, B. bercerai, C. kondisi lain ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga baru. Orang tua atau wali murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akte kematian atau akte cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada nomor 5 meliputi bencana alam dan atau bencana sosial. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud nomor 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak terbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami. Persyaratan khusus jalur prestasi. Pertama, persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian. Prestasi terdiri atas prestasi akademik dan atau prestasi non-akademik. Prestasi akademik dapat berupa nilai raport pada 5 semester terakhir atau prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Prestasi non-akademik dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan, atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lainnya. Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai raport dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan satuan pendidikan. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada pemerintah daerah atau unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan, paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan. Pemangku kepentingan terdiri atas calon murid, penyelenggara lomba,
satuan pendidikan penyelenggara SPMB, dan pihak lain yang berkepentingan. Selain digunakan prestasi akademik dan atau non-akademik, pemerintah daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Bukti atas prestasi. Prestasi dibuktikan dengan raport yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai raport murid dari satuan pendidikan asal, sertifikat atau piagam prestasi, dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan, dan atau dokumen lain terkait prestasi. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Bobot nilai atas prestasi. Pemerintah daerah menetapkan bobot nilai atas raport pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di satuan pendidikan, prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau prestasi di bidang non-akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional. Selain penetapan bobot nilai, pemerintah daerah dapat menetapkan bobot nilai atas hasil tes terstandar. Pembobotan tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi satuan pendidikan. Persyaratan khusus jalur afirmasi. Pertama yaitu dari keluarga ekonomi tidak mampu. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanggulangan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. B. Tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan atau surat keterangan tidak mampu. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Syarat khusus jalur mutasi. Berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali harus memiliki surat keterangan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali, dan surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali calon murid yang terbitkan oleh pejabat yang berwenang. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Selanjutnya, syarat untuk anak guru. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga.